royalti, kita lihat definisi atau ruang lingkupnya. Yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan. Nah, berarti kalau dari sisi kata-kata penggunaan atau hak menggunakan, artinya ada beberapa kondisi yang royalti itu mirip-mirip seperti sewa, namun bukan sewa terhadap harta yang berwujud. Nah, kita lihat hak menggunakan berarti kan juga seperti sewa, tetapi terhadap barang-barang atau benda-benda seperti misalnya hak cipta, lalu desain, model, rencana, formula, merek dagang, maupun kekayaan intelektual. Artinya ini tidak berwujud. Kemudian yang poin kedua, penggunaan atau hak menggunakan. Nah, ini berarti mirip lagi atau lebih khusus, lebih mirip ke dalam sewa. Tapi peralatan perlengkapannya yang sifatnya industrial, komersial, atau ilmiah yang secara khusus. Bukan yang barang-barang atau harta-harta yang secara umum. Atau umum khususnya berarti ada spesifikasi tertentu. Kalau misalnya hanya digunakan di industrial, komersial, atau ilmiah dan tidak ditemui di tempat umum, nah maka jadinya masuk ke PPh 23. Kemudian, nah nomor 4 ini menarik, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut. Jadi intinya pemberian bantuan terkait hak-hak tersebut seperti tadi hak cipta, formula atau proses dan segala macam, ternyata itu juga selain penggunaan haknya adalah pemberian bantuannya atau servisnya. Jadi servis atau jasa ini yang melekat kepada poin-poin 1 akan dilihat sebagai royalti atau berbeda konteksnya jasa. Jadi kalau kita pisahkan, kalau sekedar menggunakan istilah, nomor 4 itu sama-sama jasa, tapi nomor 4 punya spesifikasi jasa yang melekat kepada hal-hal seperti poin 1, ya, atau misalnya seperti poin 2. Jadi misalnya untuk bisa menggunakan suatu hak cipta, penggunaan hak ciptanya itu sudah tersendiri ya, tapi untuk bisa menggunakan hak cipta ternyata harus ditambah dengan pemberian bantuan. Berarti misalnya memberikan pelatihan terhadap penggunaan hak cipta selain nanti hak ciptanya digunakan, maka itu masuk ke dalam royalti. Atau secara sederhana mungkin kita akan mengenal istilahnya seperti know-how, beda dengan jasa yang terpisah dari poin-poin yang ada di nomor 1. Kalau jasa yang terpisah dari poin-poin nomor 1, umumnya dia melakukan servis, ya sudah servis saja. Tetapi kalau yang nomor 4, dia juga memberikan pengajaran agar yang akan menggunakan nantinya atau pihak lain yang menggunakan nantinya ada transfer knowledge dan dia bisa menggunakan sendiri. Contoh membedakan jasa, misalnya kita lihat ada jasa servis AC. Ketika kita servis AC atau kita meng-hire jasa servis AC, ya sudah kita terima beres. Yang penting AC-nya jadi, servis dilakukan, selesai kita bayar. Berarti itu masuk jasa. Tapi kalau misalnya pada waktu jasa servis AC ini dilakukan, kita dilakukan dalam konteks kita meminta, tolong diajari saya agar nanti saya bisa servis sendiri. Nah, ini berarti ada transfer knowledge, maka ini bentuk royalti, bukan lagi jasa. Jadi, yang memberi pelajaran tadi juga bertanggung jawab terhadap pemahaman atau hasil dari pemahaman si orang yang menerima transfer knowledge. Nah, ini masuk ke dalam royalti. Kemudian berikutnya poin 5, ada penggunaan hak menggunakan film gambar hidup. Kemudian di poin 6 ada pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan. Jadi dalam konteks-konteks ini kita juga harus membedakan antara definisi royalti dan produk-produk yang memiliki lisensi. Nah, ini beda lagi. Contoh misalnya, ketika kita misalnya melakukan pembelian buku, kita sebagai customer melakukan pembelian buku di toko buku, maka kita hanya membayar atau membeli atau mengeluarkan uang untuk memperoleh produk berlisensi. Sedangkan ketika si toko buku atau percetakan atau yang mencetak publisher tadi membeli naskah dari si penulis, maka di sana ada royalti karena dia berhak menggandakan dan seterusnya. Berarti si pemilik draft atau konsep dia melakukan pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan menggunakan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau hak lainnya. Berarti diberikan hak-hak itu untuk memperbanyak dan mendistribusikan, menjual kepada si publisher misalnya, sehingga publisher konteksnya membayar penghasilan kepada si penulis bersifat atau dinamakan royalti. Tetapi kita sebagai customer yang membeli buku hanya membeli, mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk berlisensi, bukan kita membayar royalti.
Kemudian berikutnya ada hadiah dan penghargaan. Hadiah dan penghargaan ini bermacam-macam, ada yang sifatnya undian ataupun sifatnya perlombaan atau memiliki tingkat kesulitan sehingga tidak semua orang, tidak semua pihak bisa memenangkan undian tadi. Intinya dari hadiah ini harus kita pisahkan, yang masuk di 4E2 itu apa, yang 21 apa, yang sisanya barulah yang 23. Nah, kita lihat dari pemisahan-pemisahan ini, ada yang bukan objek, ada yang lomba tadi, bisa jadi masuk di pasal 21, pasal 23, ataupun pasal 26 ketika penerima si hadiah tadi adalah subjek pajak luar negeri. Nah, sisanya ya baru yang undian tadi masuk PPh final tarif 25%. Jadi intinya ada 3 membedakan dan masing-masing punya ruang lingkup ya, sehingga nanti bisa kita bedakan kapan hadiah itu masuk di 23, kapan masuk di pasal yang lain. Kemudian transaksi selanjutnya sewa dan penghasilan lain. Sewa ini berarti sewa atas penggunaan harta kecuali harta yang sudah diatur di PPh final, yaitu berupa harta yang sewa tanah bangunan. Berarti selain sewa tanah bangunan akan masuk di PPh pasal 23. Nah, kemudian masuk yang transaksi atau jasa. Transaksi yang servis atau jasa, berarti di sini yang selain sudah dipotong PPh pasal 21 dan juga selain yang sudah dipotong 4E2. Selain yang dipotong 21, artinya penerima penghasilan ini berarti pastilah bukan orang pribadi. Kalau kita bicara jasa, maka dalam konteks ini penerima jasa adalah badan. Kalau penerima jasa, kalau penerima pembayaran jasa ya, penerima pembayaran jasa berarti badan. Kalau penerima pembayaran jasa adalah orang pribadi, pasti akan dipotong dalam konteks PPh pasal 21. Nah, contoh jasa-jasa ini jasa teknik, manajemen, konsultan, konstruksi, dan jasa lain. Khusus untuk jasa konstruksi artinya jasa yang konstruksinya bukan atau tidak masuk dalam ruang lingkup yang dipotong PPh final atas konstruksi. Atas jasa ini dikenakan tarif PPh pasal 23 2%. Jasa-jasa lain yang termasuk dalam ranah untuk dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan PMK 141 tahun 2015, ada banyak jasa, kita sebutkan di layar, ada misalnya jasa penilai, aktuaris, kemudian outsourcing, perantara, dan seterusnya. Ada banyak jenis jasanya ya, dari mulai jasa pembelian tanaman juga ada, lalu jasa maklun juga ada, lalu jasa pengepakan juga ada, kemudian ada jasa survei, jasa dekorasi, dan yang lainnya juga ada. Nah, dari jasa-jasa ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara menentukan jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan bruto ini penting karena angka itulah yang nanti akan dikalikan dengan tarif untuk dilakukan pemotongan. Nah, kita lihat di PMK 141 dijelaskan misalnya untuk jasa catering. Jasa catering seluruh jumlah penghasilannya ya kita gabungkan ya, baik untuk yang misalnya bersifat materi atau bersifat materialnya ataupun jasanya sendiri. Ya, jadi untuk jasa catering seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, sediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo. Nah, kemudian kita lihat selain jasa catering. Nah, kita lihat untuk selain jasa catering, seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya tidak termasuk. Nah, tidak termasuk pembayaran gaji kalau misalnya itu terkait dengan penyediaan tenaga kerja. Jadi intinya penyediaan tenaga kerja kan sebenarnya ada pihak-pihak yang organize atau menyediakan tenaga kerjanya, dia akan memperoleh jasa, sedangkan tenaga kerjanya itu sendiri akan memperoleh gaji. Nah, berarti pembayaran yang diberikan dari pemakai jasa secara total berarti ya termasuk dua hal tadi, jasa pengelolaannya dan juga gaji untuk si orang yang melakukan kerjanya atau si tenaga kerja tadi. Nah, pembayaran gaji ini tidak masuk ke dalam jumlah bruto, jadi harus dipisahkan yang jasa pengelolaannya atau si outsourcingnya dengan uang yang akan didistribusikan atau diberikan kepada si tenaga kerjanya. Dalam konteks ini berarti ya si tenaga kerja tadi kualitas terhadap hasil yang dilakukan, kualitas pekerjaan atas hasil yang dilakukan oleh si tenaga kerja tadi, si pihak pengelola atau outsourcing tadi tidak ikut bertanggung jawab. Kalau ikut bertanggung jawab nanti konteksnya akan beda lagi. Kemudian pembayaran atas pengadaan barang atau material. Nah, misalnya kita melakukan jasa servis tadi, misalnya contoh saya lanjutkan servis AC. Berarti terhadap servis AC-nya sendiri ya ada jasa. Tetapi terhadap owner deal-nya bagaimana kalau ada yang diganti? Nah, ini kalau dipisahkan berarti itu termasuk material, tidak dihitung ke dalam jumlah bruto yang akan dikenakan PPh pasal 23. Kemudian pembayaran kepada perantara. Nah, perantara ini juga
kira-kira seperti sifatnya reimburse, tapi harus kita ikuti pedoman-pedoman dokumen untuk membuktikan bahwa itu memang hanya perantara saja tanpa menambah margin. Kemudian yang D adalah reimbursement, penggantian sebesar jumlah yang nyata-nyata dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, dari ini semua intinya kalau sudah dikenakan final, maka kita tidak dalam konteks memasukkan itu sebagai PPh 23. Oke, jadi jumlah bruto ini juga tidak semata-mata seluruh jumlah yang dibayar, tetapi ada ketentuan-ketentuan spesifiknya. Nah, contoh penerapan PPh pasal 23 misalnya, pada 20 Maret PT Abadi memberikan hadiah perlombaan. Nah, berarti di sana hadiah perlombaan ketika yang menerima adalah badan dan di sana tidak ada kata-kata dari undian, maka masuk di PPh 23 ada tarif 15%. Kemudian di sana saat rutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran, yaitu pada 31 Maret. Kemudian contoh berikutnya, CVDH beraktivitas menyediakan asisten rumah tangga, berarti ini outsourcing ya, mendapatkan kontrak untuk menyediakan 5 orang ART. Tenaga kerja dimaksud menjadi tenaga kerja CVDH ya, tetapi di dalam kontrak juga nanti menyepakati pembayaran atas penyerahan jasa oleh CVDH terdiri dari gaji dan tenaga kerja. Nah, ini yang tadi dipisahkan antara pengelolaannya dan juga servis, antara pengelolaan atau servis dan juga tenaga kerjanya itu sendiri. Nah, pemotongannya kita lihat, jika terdapat bukti pendukung atas rincian. Nah, kalau ada rincian, maka beban PPh 23 cukup 2% dikalikan 500.000 saja. Tetapi jika tidak ada rincian, maka ya beban PPh 23 adalah 2% dikalikan 2.500.000 tadi dikalikan 5 ditambah 500.000, artinya secara total semuanya. Tetapi kalau ada rincian sehingga bisa memisahkan, maka dalam konteks ini jumlah gaji tenaga kerjanya tidak akan dimasukkan dalam perhitungan bruto untuk penentuan pengenaan PPh pasal 23.